Selamat malam teman-teman semuanya. Di malam hari ini saya akan membuat video. Video kali ini sangat banyak sekali yang mempertanyakan ya. Jadi sehingga saya akan membuat sebuah video ini, semoga teman-teman lebih memahami, lebih bisa terbuka, semakin meluas tentang apa yang akan saya sampaikan di sini, terutama apa yang sudah tertulis di sini. Jadi sebelumnya saya akan membaca dulu, ya, kemudian nantinya saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya, sehingga teman-teman akan lebih paham apa yang disebut dengan manunggal, ya. Nah, kali ini saya akan bacakan terlebih dahulu ya kalimat-kalimatnya ya. Di malam hari ini, teman-teman boleh support dulu ya untuk di tap-tap layarnya ya sambil mendengarkan materi ini ya. Misalkan ya, agama adalah jembatan untuk manunggal. Salah satu jembatan adalah agama, sedangkan sebanyak-banyaknya orang, berapapun ya, sebanyak itulah jalan jembatan manunggal itu terjadi, sehingga akan ada miliaran jembatan dengan versi masing-masing jiwa yang unik. Di sini tempat teman-teman untuk bisa menemukan jalan mana yang cocok, yaitu kembali aktif kecerdasan dari dalam dirinya supaya menemukan jalan untuk manunggal. Manunggaling Kawula Gusti, Bhinneka Tunggal Ika, dan ketuhanan yang Maha Esa. Maka di sini teman-teman saya akan menjelaskan. Semoga akhirnya banyak sekali orang-orang di luar sana yang mungkin berdebat terhadap agama, menyalahkan satu sama lainnya, merasa dirinya paling benar, merasa jalan ini adalah jalan yang paling benar. Ya, semoga ketika teman-teman mendengarkan apa yang saya sampaikan di sini, kita semuanya bisa kembali pada kesatuan, ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka kenapa di dalam Undang-Undang Dasar, ya, di dalam Pancasila, ya, kenapa tidak disebutkan bahwa Tuhan yang Maha Esa? Kenapa di situ disebutkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan berarti zatnya, bukan sosok, tapi meluas, keseluruhan, kesatuan, ketuhanan. Maka di situ akan ada banyak jalan yang luar biasa setiap jiwa-jiwa untuk terhubung dengan Tuhannya. Maka di sini akhirnya kita lebih sadar, kita lebih paham, kita akan lebih meluas cara pandang kehidupan bahwa banyak sekali jembatan yang digunakan oleh banyak jiwa ya untuk terhubung dengan Tuhannya. Ya dek, maaf ya dek, aku mengambilnya dari punya kamu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi setiap jiwa itu akan punya satu jalan sendiri teman-teman ya. Jadi jangan kaget ya. Jangan kaget bahwa setiap jiwa-jiwa itu akan memiliki jalannya masing-masing. Maka kenapa di alam semesta ini ada banyak sekali agama. Dari agama Islam, dari Kristen, ada Buddha, Katolik, dan lain-lain. Ya, itu baru contohnya agama ya teman-teman ya. Itu baru contohnya agama loh ya. Dan sekarang ini tidak hanya agama, tapi ternyata setiap jiwa itu punya caranya masing-masing, ritualnya masing-masing untuk bisa terhubung dengan energi ketuhanan. Nah, ritual-ritual inilah ya yang kita mungkin sebut dengan, kalau di dalam agama Islam kita sebut dengan sholat. Misalkan ada orang sholat kemudian berzikir ya, dan lain-lain lagi. Kemudian ada lagi orang yang mungkin beragama lain, mereka itu menggunakan dengan cara meditasi. Kemudian ada lagi cara lagi yang digunakan dengan cara hening. Ada lagi orang itu melakukan dengan cara apapun.
dan itu cara, dan itu jembatan. Maka di sini akhirnya kita akan paham bahwa setiap jiwa itu punya jembatannya masing-masing untuk terhubung. Dan kita tidak bisa menyalahkan setiap orang ya. Setiap orang yang menggunakan caranya masing-masing itu untuk disalahkan. Karena di sini ya, untuk terhubung dengan energi Tuhan tidak ada salah dan benarnya. Yang ada hanya apa sih yang cocok? Jiwa kita cocoknya itu untuk apa? Bagaimana caranya kita terhubung dengan Tuhan? Ya, bagaimana kita akhirnya bisa manunggal dengan Tuhan? Itulah akhirnya teman-teman paham bahwa keterhubungan setiap jiwa dengan Sang Hidup ini punya berjuta-juta cara. Jika satu dunia ini, seluruh dunia ini ada 1 miliar orang, maka akan ada 1 miliar orang dengan caranya masing-masing. Ada 1 miliar orang dengan cara terhubungnya masing-masing. Dan kita tahu bahwa sholat adalah terhubung ya. Sholat adalah terhubung teman-teman semuanya ya. Jadi ketika kita paham bahwa sholat adalah terhubung, maka akan ada banyak sekali cara jiwa-jiwa ini terhubung dengan Sang Hidupnya. Dan kemudian mereka dengan jembatan inilah mereka bisa kembali untuk manunggal lagi terhadap Sang Hidup itu sendiri. Maka disinilah terjadinya ya, manunggaling kawula Gusti adalah ketika tidak ada keterpisahan lagi di dalam diri kita, dan keterpisahan inilah ya supaya menyatu dan supaya tidak terpisah antara diri palsunya dengan Sang Hidup ini, maka ada jembatan. Maka jembatan inilah yang disebut dengan agama. Jembatan inilah yang disebut dengan cara berritual. Cara berritual itu banyak sekali caranya ya teman-teman ya. Ya, ritual banyak. Oke, tidak hanya sholat ya, tidak hanya berzikir, tidak hanya meditasi, tidak hanya, banyak sekali teman-teman. Maka di sini kita tidak bisa menjudgment orang ya, bahwa kenapa dia pakai cara itu ya, kenapa dia agamanya itu ya, kenapa dia pakai itu ya, kan nggak boleh kayak gitu. Tidak lagi membahas ini boleh, ini tidak, karena akhirnya kita akan tahu bagaimana jiwa kita cara terhubung dan melebur terhadap Sang Hidup. Disinilah akhirnya agama bukan soal label. Agama adalah soal dirinya masing-masing, dan ini bukan konsumsi publik ya. Ini bukan konsumsi publik yang akhirnya kita kita akan umumkan ya. Dan ternyata agama jembatan ini adalah personalitas ya. Personalitas antara kita dengan yang hidup itu sendiri. Maka teman-teman di sini ketika kita paham di sini, kita tidak lagi melihat kamu agamanya apa? Ditanya nih. Kamu agamanya apa? Ya, oh kamu caranya sholat gimana? Kamu pakai sholat yang bagaimana? Ini itu sudah nggak bahas ya. Tapi ketika kita berbaur, ketika kita bergaul bersama banyak orang atau orang-orang di sekitar kita tidak akan lagi membahas tentang agama. Kita tidak lagi membahas tentang kamu kepercayaannya apa. Kita tidak akan lagi membahas tentang kamu sholatnya sudah khusyuk belum. Justru ketika kita sudah benar-benar mengalami agama, bukan agama teori ya, tapi benar-benar agama adalah mengalami di dalam jiwa kita. Kita sudah siap untuk berbaur kepada orang di sekitar kita, dan disitulah terjadinya Bhinneka Tunggal Ika. Disitulah terjadinya
ketuhanan yang Maha Esa. Dan disinilah ketika kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 dan kemudian dengan Pancasilanya didahului dengan ketuhanan yang Maha Esa dan tujuannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, maka disinilah sebenarnya Nusantara kita ini akan berkembang dan dia akan kembali hidup lagi. Disinilah ketika kita mengalami ini, maka kita sedang memulihkan kembali Nusantara yang maha dahsyat ini, yang dulu mungkin sangat berjaya dengan luar biasanya, dengan keterhubungan Tuhan yang sangat luar biasa, dengan kecerdasannya yang luar biasa itu kembali bangkit perlahan-lahan, sehingga apa? Sehingga kita memahami ketuhanan ini bukan ketuhanan agama, melainkan semua adalah satu kesatuan utuh tanpa terpisahkan oleh apapun. Maka disinilah hukum kuantum terjadi. Maka disinilah kita melebur dan kita melihat siapapun yang ada di depan kita bukan keterpisahan, melainkan mereka adalah aku yang lainnya. Ketika aku melihat kucing, ketika aku melihat tumbuhan, ketika aku melihat binatang, ketika aku melihat apapun yang ada di depanku, inilah dia adalah aku. Di dalam dirinya ada yang di dalam aku. Semua adalah sang hidup, yaitu ketuhanan itu sendiri. Maka disinilah kita akhirnya benar-benar mengaplikasikan seluruh ilmu-ilmu agama yang sudah kita terima, bahwa tidak ada yang terpisah, semua adalah satu kesatuan utuh. Maka teman-teman di sini akhirnya kita paham ya bahwa kita tidak pernah terpisahkan oleh apapun. Kita dan yang lainnya tidak pernah terpisah dan kita selalu menyatu pada satu kesatuan utuh. Maka disinilah tidak akan ada terjadi keburukan ya. Disinilah kita tidak akan merasakan bahwa aku harus berperang, aku harus sama orang lain, harus saling menjatuhkan, aku dan orang lain itu harus saling mencapai satu sama lain. Aku dengan orang yang lain itu harus berproses mencapai. Tidak ada lagi dorongan kita untuk mencapai dan bersaing, melainkan ketika kita melihat apapun, seseorang dan siapapun yang ada di depan kita itu adalah satu seperti kita. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Semoga bisa dipahami manunggaling kawula Gusti ini akhirnya penyatuan, keselarasan dan tidak ada keterpisahan. Begitu ya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.